Ibu rumah tangga ini, Oke. perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas Baik. melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Sekarang dia sudah kepepet, sudah kejepit. Ngomongnya apa? Saya ibu rumah tangga. Gak malu tuh dia. Ngaku-ngaku ibu rumah tangga. Pakai nangis-nangis. Stop, jangan nangis kamu dokter gadungan. Jangan kamu umbar air mata kamu itu. Kamu tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Cuma kamu memang sedang mencari-cari kesalahan. Kamu sedang ngerjain Pak Jokowi karena kamu sakit hati. Sakit hatinya apa sih? Ya gara-gara Anies dipecat. Kamu sakit hati. Terus apa? Untungnya kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Untungnya adalah kamu sekarang masuk penjara. Harus, wajib walaupun kamu sudah nangis-nangis. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Pak Jokowi dengar kan ya Pak Jokowi ya? Apakah Bapak tega memasukkan seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak itu ke penjerong begitu? Ya? Bentar. Ibu rumah tangga. Bentar. Bukankah ketika mereka dan teman-temannya ini menaikkan kasus ini sampai hot begini, mereka mengaku sebagai akademisi dan para peneliti. Ketika setelah mereka dengan gamblang mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini ya, warga negara Indonesia ini bahwasanya mereka adalah peneliti, namun di saat ini berbeda lagi. Beliau hanya mengaku sebagai ibu rumah tangga dengan banyak anak, ya. Nah, artinya ketika dia memang hanya seorang ibu rumah tangga, berarti dia tidak memiliki kapasitas ataupun kapabilitas untuk meneliti sebuah dokumen. Apalagi ini yang notabene adalah ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia, ya, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Artinya dengan secara penuh kesadaran beliau melakukan pekerjaan yang bukanlah tugasnya gitu. Itu yang dikatakan dengan kapasitas ataupun kapasitas dan kapabilitas yang tadi. Nah, dengan secara gamblang Bu Tifa mengakui bahwasan dia adalah seorang hanya ibu rumah tangga. Berarti kan kita bisa dengan logika kita ya, kita bisa menyimpulkan dia tidak mempunyai kapasitas apapun untuk melakukan penelitian terhadap dokumen, ya. Ibu rumah tangga saya ini difitnah dengan ijazah palsu. Ya emang lu udah fitnah ijazah Jokowi palsu. Kan lu yang fitnah. Jadi siap-siap aja lo pakai baju oranye, gak usah nangis-nangis ngomong difitnah. Ya lu yang fitnah kok. Playing victim. Lu pelaku merasa jadi korban. Kenapa lu cari-cari ijazah Jokowi? Kenapa nggak cari ijazah Pak Harto? Cari dong itu ijazah Pak Harto. Punya ijazah S1 nggak itu Pak Harto? Pak Harto tuh cuma lulus SMP, terus daftar jadi tentara. Tapi dia punya kemampuan, bisa jadi presiden nggak masalah menurut aku. Menurut aku di Indonesia ini ya, jadi presiden nggak sekolah SD pun nggak apa-apa, asal dia punya kemampuan. Titik. Ngapain sih harus punya ijazah S1 gitu jadi pejabat gitu? Jadi pejabat yang punya S1 juga nggak bisa kerja tuh, kerjanya nongki-nongki doang gitu, catur, terus scroll cewek, jajan apa melendir, jalan-jalan ke luar negeri studi banding gitu. Mending jadi orang yang nggak sekolah tapi dia bisa punya kemampuan, bisa jadi pejabat, nggak masalah, yang penting kerjanya bagus gitu aja. Kalau aku sih gitu, ijazah nggak penting kalau buat aku mah. Nggak usah menjual kesedihanmu. Gak usah kau menjual seorang perempuan. Apakah pantas Pak Jokowi? Berapa tahun kau udah memfitnah Pak Jokowi? Diem aja. Kalau kau sadarin itu, harusnya kau berhenti bercuap-cuap di medsos ini. Tapi apa yang ada? Semakin jadi. Sekarang kau umbar kesedihan kau, masalah kau seorang ibu rumah tangga, bla bla macam, seolah Pak Jokowi yang paling jahat kan. Padahal kau udah bertahun-tahun ya memfitnah itu. Diam Pak Jokowi. Jadi lebih bagus kau lebih cepat di penjara. Nggak usah kau mengumbar-umbar kesedihan dan kesusahanmu. Pret semuanya.
Tiba-tiba mulut manis yang berbisa mengataskan nama rakyat. Rakyat mana? Yang para lansia itu, yang menjadi tungganganmu dan transportasimu, yang disuruh koar-koar, hanya sekedar ijazah aja. Ya kalau kamu mintanya ijazah bye-bye, ya mungkin Pak Jokowi akan ngasih bye-bye lah. Wong mulutmu itu penuh dengan berbisa, ngomong sampai dunia internasional. Tanpa kamu sadari, kamu juga menjatuhkan namanya Anies loh. Ditunggu di dunia internasional mana? Palestina. Palestina itu juga menunggu, tidak hanya Anies toh. Palestina tuh menunggu semua negara-negara lain yang membantu mereka. Bodoh. Tiba-tiba katanya kamu seorang dokter, tapi jiwamu sangat kotor. Sajane iki yang di dalam pikiranmu tuh kenapa sih? Apa Pak Jokowi merugikan kamu? Apa yang merugikan kamu, Tifa? Sekarang kamu dilok nih, dikatain kayak gitu sama Irma aja sudah nggak enak hatimu. Tapi kamu koar-koar seenak aja menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ya, atas nama science. What kind of science you like it? You talk about? What kind of science? Your science is nothing. Juga ngomong bisa bahasa Inggris, ternyata your English also is not good. You cannot speak English very well. Do you remember? You said undang-undang. What the hell is this undang-undang? How can you speak English like this? Huh? Udahlah Tifa. Kalau kamu nggak suka dikatain orang, dijelek-jelekin orang, ya jangan jelek-jelekin orang dong. Sudahlah. Kamu fokus sama ilmu kedokteranmu, menolong orang. mewek lu Tifa nangis lu. Sangat ikhlas Pak Jokowi, sangat ikhlas masukkan mereka ke Hotel Praudio. Masukkan, kita udah enak tuh lihat wajah-wajah mereka tuh, lihat seluruh netizen, seluruh rakyat Indonesia yang waras, yang bukan gerombolnya dia, ya sudah enak. Dia sudah berusaha membodoh-bodohi sebagian besar rakyat Indonesia, ya, yang mendukung Pak Jokowi, yang waras gitu. Kita sudah enak Pak, udah bawa sana, udah segera dipenjarakan saja. Kok enak dia yang menabur genderang perang di awal, terus Pak Jokowi memaafkan lu, katanya udah siap masuk penjara. Ya lakukan dong, lakukan. Nah, enak kan? Nah, kita juga nggak terima Pak Jokowi memaafkan dia. Nah, ntar kalau memaafkan dia tuh cangkemnya keluar-keluar terus Pak Jokowi. Cangkemnya keluar-keluar terus sampai kapanpun tuh, karena dia dendam, ya kan?